tujuan pembelajaran hari ini apa? Jadi baik Bu, jadi pada hari ini materi akan saya berikan itu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Terus di sini ada tujuan pembelajaran yang akan yang pertama itu menjelaskan rasio trigonometri. Di dalam rasio trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangent, kosekan dan sekan. Dan pada tujuan pembelajaran pertama ini semua terfokus pada bangunan segitiga sisi-sisi. Dan yang kedua menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi berkaitan dengan area pengembangan yang dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas yang mengacu pada kesepakatan kelas, itu yang pertama. Terus yang kedua memberikan ujian atau umpan balik kepada peserta didik dengan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan yang ketiga memberikan dukungan pada peserta didik dalam perbaikan perilaku. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian strategi yang Ya. Jadi strategi yang saya persiapkan untuk pembelajaran sebentar di sini saya sudah menyiapkan itu ada media pembelajaran, terus ada alat-alat peraga, media pembelajaran. Di sini saya sudah menyediakan PowerPoint yang bisa ditampilkan pada saat kegiatan ini. Metode pembelajaran apa Pak? Metode pembelajaran yang akan saya gunakan sebentar, saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Kalau begitu sudah selesai, izin kita observasi kelas. Pagi, luar biasa, tetap semangat, siap dan jalan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini, saya mengundang satu orang untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Silma saya. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu sepanjang kami istirahat tadi. Kini kami telah kembali ke kelas ini. Kami ingin melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon ya Bapa, semoga kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Hadir Pak. Delisia Lagenu, Katarina Eminila, Ada Pak. Sius, Lale, Elizabeth Elin, Hadir Pak. Denis, Ada Pak. Maria Maristila, Ada Pak. Maria Mona Ufi, Ada Pak. Teresia Yula, Alfa. Dersia Nawio, Hadir Pak. Mario Rapat, Nandi Alvaro, Olivia Dewi Santi, Ada Pak.
Renaldi Dafunya. Hadir Pak Guru. Apianto. Hadir Pak. Ronsina Solo. Ada Pak. Sakaria Susah. Hadir. Lironia Teresia. Hadir. Elvina. Hadir Pak. Sulasri Aron. Hadir Pak. Febriana Susanti. Hadir Pak. Teresia Keron. Hadir Pak. Anselma Herwin. Anyela Mariki. Ada Pak. Fitrianti Jenet. Hadir Pak. Yohanes Nong Jeffrey. Hadir Pak. Yang Rizal. Merlinda. Ada Pak. Jadi dari sekian ada yang apa? Satu orang. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, jadi materi pada hari ini berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Ini saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin. Ya, sudah buat kemarin, sudah toh? Ya. Kesepakatan kelas. Mungkin ada kepentingan pertama yang perlu saya ingatkan ini, karena sebentar di sini kita setelah pembelajaran kita nanti sebentar ada LKPD yang akan saya berikan kepada kalian. Terus nanti ada sesi tanya jawab, terus presentasi. Jadi Bapak mengharapkan pada saat nanti sebentar ada yang mempresentasi, kalian harus tetap fokus ya, tetap fokus, jaga ketertiban, dan kita berharap pada pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Jadi di sini materi pada hari ini berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Jadi pada perbandingan trigonometri nanti kita lebih fokus pada bangunan segitiga siku-siku. Baik, sebelum lanjut, mungkin di sini ada yang tahu apa itu segitiga atau baik. Kira-kira segitiga itu ada berapa titik sudut itu? Segitiga. Sebuah segitiga. Ada berapa titik sudut? 3. Ada berapa sisi? 3. Ada 3 sisi. Ada 3 sisi? Iya. Karena di sini kita fokus pada segitiga siku-siku. Ada yang sudah tahu segitiga siku-siku itu apa? Segitiga siku-siku. Coba, besarnya segitiga siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Kalau sudut lancip, masih ingat? Apa itu sudut lancip? Ya, Keron, bagaimana Keron? Sudut yang berapa? Berapa derajat? 45 derajat. Dari Keron mungkin ada yang beda lagi. 60 derajat. Kalau baik, jadi untuk sebuah segitiga siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Kalau sudut lancip berarti sudut yang besarnya di bawah 90 derajat. Kalau di atas 90 derajat namanya sudut apa? Tumpul. Sudut tumpul? Iya, sudut tumpul. Bisa dipahami toh? Bisa. Itu pembelajaran yang akan kita peroleh. Di situ yang pertama menjelaskan rasio trigonometri. Jadi nanti di dalam rasio trigonometri itu ada yang pertama sinus, terus ada yang berikut ada kosinus, terus yang berikut apa? Tangen. Ya, tangen, terus yang terakhir kosekan. Dan ada penekanan di situ semua pada segitiga siku. Dan yang kedua menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Bisa toh? Bisa. Baik. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, di sini kalian bisa perhatikan di situ apa manfaat kalian mempelajari materi perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa manfaatnya? Nah, di situ trigonometri digunakan dalam pemetaan geologi dan geografi. Misalnya di situ ada pengukuran tinggi gunung, ada kedalaman laut, terus ada pengukuran geografis menggunakan prinsip-prinsip trigonometri untuk
Bisa? Bisa. Jadi yang berikut di sini perbandingan trigonometri. Nah, ini pengertian dari trigonometri sendiri dengan perbandingan trigonometri. Kalian bisa perhatikan di situ. Trigonometri adalah apa? Sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan baku datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Ya. Baik, jadi penekanan pada trigonometri itu dia lebih terfokus pada bangunan segitiga siku-siku. Nah, itu sih harus diingat ya. Terus yang berikut berkaitan dengan perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut pada segitiga. Baik. Nah, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi tadi awal kan kita sudah sempat singgung kok tentang sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku itu yang pertama harus diingat. Sebuah segitiga siku-siku itu besarnya berapa derajat? 90 derajat. Yang kedua, sebuah segitiga siku-siku juga mempunyai tiga sisi dan 3 titik sudut. Kita perhatikan di depan di sini ada sebuah bangunan segitiga yang sudutnya berpusat di titik A atau sudut alfa namanya di sini. Jadi di sini perhatikan, bisa lihat yang di belakang bisa? Bisa. Nah, di sini ada sebuah segitiga namanya segitiga A, B dan C. Ada segitiga A, B dan C. Perhatikan. Segitiga A, B dan C. Dengan siku-sikunya di titik sudut apa? Di sudut apa? C. Coba A, B atau C di sini? C. Harus dipahami, harus bisa baca dulu. Sebuah segitiga namanya segitiga ABC dengan siku-siku di titik sudut C. Nah, titik sudut di C dengan sudut A atau sudut alfa. Bisa toh? Nah. Ya, baik. Kita kembali lagi semua perhatikan ke depan. Di sini yang pertama itu sin. Perhatikan. Sin diingat ya? Sin berarti depan miring. Cos berarti samping miring. Oke, sudah. Cosnya samping miring. Dan yang berikut tan ya. Tan itu depan samping. Ingat, cos itu samping miring. Sinnya depan miring dan tan masih depan samping. Ya, depan samping. Kita kembali lagi di sini. Coba perhatikan dari sebuah segitiga di sini, segitiga ABC. Mana yang disebut sin? Coba satu orang bisa angkat tangan. Sin berapa coba sin? Dari penjelasan di depan ingat. Sin berarti depan miring, cos samping miring, dan tan berarti depan samping. Tan depan samping. Coba yang mau menjawab kita pakai supaya terarah, angkat tangan langsung sebut. Coba untuk sin. Siapa yang mau menjelaskan tentang sin? Ya, Ardi. Kalau untuk sin itu AC. Sin. Kenapa AC? Coba Ardi. Karena sudut A itu merupakan depan, sedangkan C itu samping. Ada sisi A itu adalah depan, Sisi depan. Terus sedangkan sisi miring itu sisi samping. sisi samping. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang kembali. Berkaitan dengan sin itu ingat. Sin berarti sisi depan miring. Sin depan miring. Ingat itu baik-baik. Depan miring. Dari gambar di sini kan kita sudah ketahui miringnya C, depannya A, sampingnya B. Berarti sin sama dengan depan miring, berarti sisi A per C. A per C? Ya.
Berarti sin-nya itu sisi A per C. Bagaimana dengan cos? Cos seperti apa cos? Samping miring. Samping miring ya? Ya. Coba perhatikan samping miring. Coba satu orang bisa jelaskan berkaitan dengan cos. Coba siapa? Bisa? Ya. Cos itu samping miring. Jadi sisi AC atau sisi B dan per sisi AB atau sisi C. Ya. Yang lain bisa ikut itu bisa Bu? Ya. Samping cos berarti sisi apa tadi? Cos, ingat cos berarti samping miring. Sampingnya B, miringnya C. Itu sudah otomatis berarti cosnya itu B per C. Dan syukur kami aturkan kehadiratnya atas segala penyertaan sehingga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini telah selesai. Kami akan istirahat. Semoga Engkau tetap menyertai kami sepanjang kami beristirahat. Namun kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaan sudah selesai? Puji Tuhan, senang. Kira-kira dari mulai pembelajaran tadi apa yang bisa Pak refleksikan? Jadi baik, mungkin dalam kegiatan pembelajaran tadi yang bisa saya merefleksikan tidak atau bisa refleksikan di sini, yang pertama berkaitan dengan keaktifan siswa. Nah, contoh tadi pada saat tadi ada pembagian kelompok, terus pada saat diskusi itu sebagian besar siswa tidak begitu aktif atau kurang terlibat aktif, hanya sebagian saja yang aktif, yang lainnya pasif. Terus berkaitan dengan metode dan metode pembelajaran juga. Mungkin kedepannya saya bisa menciptakan metode atau kayak pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, karena tadi kelihatannya hanya sebagian besar siswa yang terlibat aktif. Tadi ada sebagian siswa yang pasif, mungkin karena gaya belajar atau mode pembelajaran yang saya buat, yang saya ciptakan kurang menyenangkan untuk mereka. Ya. Ya, berarti mencoba metode yang lain ya. Ya, coba. Ya. Kemudian Pak, perasaan Pak Hengki setelah sudah selesai observasi kelasnya, bagaimana perasaannya? Yang pertama tentunya senang, tapi ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi catatan atau PR untuk saya untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Ya. Mungkin seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi berkaitan dengan metode dan gaya belajar. Ya. Mungkin saya ingin mendengarkan sedikit harapan dari tujuan pembelajaran yang Pak Hengki sampaikan pada saat observasi tadi. Kira-kira harapannya apa pada tujuan pembelajaran itu? Jadi harapan saya untuk kedepannya itu mungkin yang pertama saya ingin memberikan rasa percaya diri yang tinggi kepada siswa, supaya pada saat kegiatan pembelajaran di mana ketika mereka dibagi dalam kelompok-kelompok, rasa kepercayaan diri pada masing-masing mereka itu tumbuh, sehingga dalam kelompok tidak kelihatannya tidak satu atau dua orang saja yang aktif, tapi mereka juga bisa menjalankan tugas di mana mengerjakan soal-soal yang diberikan, yang termuat dalam LKPD. Terus harapan yang berikutnya mungkin saya harus bisa mencari model-model pembelajaran, terus media-media pembelajaran
yang menyenangkan untuk siswa. Jadi kedepannya semuanya berjalan dengan bagus. Pada saat KBM di dalam kelas semuanya proaktif, semuanya senang, semangat. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu apa yang sudah tercapai menurut Pak Hengki dan apa yang belum tercapai? Iya kan. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada sebagian besar itu yang sudah tercapai, seperti tujuan tadi contohnya pada saat saya memberikan LKPD itu dari masing-masing kelompok itu hampir semua mempresentasikan, dan ketika saya melihat hasilnya lumayan bagus sesuai yang diharapkan. Cuma di sini kekurangannya itu dalam kelompok tadi, mungkin itu hal yang penting yang perlu saya koreksi atau saya jadikan PR untuk saya. Hanya sebagian besar saja yang aktif, yang lain hanya duduk atau dikatakan pasif. Nah, mungkin kedepannya saya harus merubah model dan gaya pembelajaran. Baik Pak Hengki, saya sudah mencatat semua. Kemudian yang terakhir saya mau bertanya Pak Hengki, rencana tindak lanjut. Ya, jadi baik. Jadi untuk tindak lanjut apa yang nanti yang mau Pak Hengki lakukan? ya, yang mau saya lakukan mungkin untuk peningkatan tulis yang pertama, saya sebagai guru harus banyak mencari referensi, Bu. Ya, referensi. Di mana referensi yang pertama berkaitan dengan materi, modul ajar, terus media pembelajaran yang menenangkan untuk siswa, gaya model pembelajaran yang pas sehingga tepat dengan sasaran. Ya, itu. Jadi lebih kepada menyiapkan RPP berdiferensiasi. Ya, betul Bu. Mungkin ya saya terus sampaikan di sini berkaitan dengan RPP berdiferensiasi. Mungkin pembelajaran kali berikut saya harus lebih atau banyak menerapkan pembelajaran yang berpatokan pada RPP berdiferensiasi. Keaktifan siswanya dalam kelompok tadi lebih aktif lagi ya. Iya. Itu rencana tindak lanjut ke depan. Iya. Berarti otomatis nanti mungkin bekerja sama dengan siapa Pak? Referensinya atau? Ya, mungkin untuk referensinya yang pertama mungkin di sini bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kerja. Mungkin di sini terkhusus ini kan ada MGMP tingkat sekolah matematika punya di sekolah, mungkin dengan guru-guru senior. Terus di sini juga saya mungkin bisa berkolaborasi dengan di sini ada guru penggerak, terus ada guru pengajar praktik, terus bisa dengan teman-teman di luar sekolah atau MGMP tingkat kabupaten, terkhusus MGMP matematika.